Kita nyanyikan lagu nomor 1 Allah Peduli 2 kali. Kita menyanyikan lagu Allah Peduli 2 kali.
pencipta langit dan bumi, yang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, yang melayakkan kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Dan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menuntun, memimpin, dan menghibur setiap kami yang berduka, kami mengalaskan kebaktian penghiburan pada petang hari ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang hadir memberkati, memimpin, sehingga penghiburan dari Engkau sajalah yang boleh sungguh-sungguh memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan bagi Ibu Agustin dan kelima orang anaknya serta seluruh keluarga besar yang dini hari tadi ditinggalkan oleh suami, ayah Anda yang terkasih. Bapak, banyak hal yang tidak dapat kami pahami. Kami tentu terkejut ketika dengan kuasa-Mu, ketetapan-Mu, Engkau memanggil lebih dahulu orang tua, suami yang terkasih. Dan kami mungkin sampai saat ini, terutama keluarga, masih bertanya-tanya, bahkan mungkin tidak percaya kenapa demikian cepat. Tapi ya Tuhan, di tengah-tengah ketidakmengertian kami, bahkan mungkin di tengah-tengah kami rasa tidak percaya, bahkan mungkin menyangkalinya, biarlah kami percaya akan kedaulatan Allah yang maha bijaksana. Karena itu ya Tuhan, melalui kebaktian penghiburan yang dilakukan oleh jemaat-Mu pada petang hari ini, biarlah itu menjadi bekal bagi seluruh keluarga untuk kuat menjalani hari-hari di tengah-tengah kedukaan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ketika pagi hari tadi Pak Natal menyampaikan berita di WA Group Majelis Jemaat bahwa Pak Tua Siringo-Ringo sudah dipanggil oleh Tuhan, kami juga sangat terkejut. Kemarin malam waktu di malam puji dan doa sempat dikeluarkan bahwa Pak Tua Siringo-Ringo itu sedang dalam perawatan karena sakit. Tapi kita percaya bahwa Bapa surgawi kita tidak pernah meninggalkan kita semua, karena sejatinya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu kita akan bersama-sama nyanyikan lagu nomor 5, Bapa surgawi, supaya kita makin mengenal Allah kita, karena hanya Dia maha kuasa, maha kasih, maha bijaksana. Tapi lebih dari itu, biarlah supaya kita semakin mengenal akan jalan-jalan ketetapan-ketetapan kebenaran firman. Kita menyanyikan ini 2 kali sebelum nanti pembacaan firman Tuhan. Bapa surgawi. Musiknya lagi.
Bapa surga, mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi yang maha kasih, yang maha baik, dengan suasana kedukaan ini, mungkin kami istimewa keluarga dekat rasakan bagaimana mungkin ya Tuhan, Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha kuasa, seolah-olah membiarkan yang kami kasihi lebih dahulu. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk mengenal jalan-jalan-Mu, ketetapan-Mu, sehingga kami makin merendahkan diri kami di hadapan-Mu, taat percaya, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan atas setiap peristiwa, atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus lah yang menolong kami supaya memahami dan lebih lagi dapat melakukan di dalam Kristus Yesus Sang Firman kami. Amin. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama dari Yohanes 11 ayat 35. Yohanes pasal 11 ayat 35 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Sekali lagi, maka menangislah Yesus. Selanjutnya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ibu Agustin, Elsa, Eka, Evelyn, Angelin, dan Alfredo, serta seluruh keluarga yang berduka dan jemaat sekalian yang bergabung. Bagian firman Tuhan yang kita baca yang pertama adalah Injil Yohanes 11. Ayat yang paling singkat dalam Alkitab ini mengatakan, maka menangis Yesus.
Inilah tanda kasih Yesus kepada sahabat, pada orang yang dikasihinya ketika Lazarus didapati sudah 4 hari meninggal. Inilah tanda bahwa Yesus yang kita percayai, Dia mengerti perasaan kita yang paling dalam ketika orang yang kita kasihi, dan yang tentunya yang percaya kepadanya, yang dikasihi Tuhan. Dengan kedaulatan Allah dipanggil kembali ke pangkuan Bapa. Oleh karena itu, menangislah. Karena demikian banyak orang yang menunda menangis, tetapi ketika sudah lama kasih itu dikubur, mungkin berhari-hari, berminggu, dan bahkan berbulan, barulah tangis itu meledak. Apalagi bagi sebagian pria yang diajar sejak kecil untuk jangan menangis, jangan cengeng. Kalau laki-laki itu harus kuat, itu baru namanya jago. Tapi sejatinya menangis adalah sesuatu yang manusia. Menangis, orang yang bisa menangis, yang mampu menangis, bukan hanya dia menyatakan bahwa dia sedang sehat, karena dia masih punya air mata yang tertumpah, yang mengalir, tapi juga menyatakan bahwa dia punya perasaan sebagai manusia yang sedang berduka. Menangis itu penting. Menangis itu menyehatkan. Banyak penelitian mengatakan demikian, baik secara kejiwaan maupun kemudian secara jasmani. Maka Yesus yang sejatinya adalah manusia, selain Dia adalah Tuhan sendiri, mendengar, melihat bahwa sahabatnya Lazarus sudah meninggal, Dia berdoa. Tentu menangis menandakan bahwa ada sesuatu yang terhilang, yang direbut dari kehidupan yang selama ini kita miliki, yang selama ini kita kasih. Bersyukur untuk kebersamaan Pak Tua Sri Mulyani, berapa puluh tahun bersama dengan Ibu Agustin, berapa puluh tahun bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga dan keluarga besar sekali. Justru disitulah kita bersyukur karena ada kesempatan selama ini boleh bersama-sama dengan orang yang dikasih, dan kenangan-kenangan yang baik, yang manis, yang tidak akan lagi dapat dialami, tetapi itu yang baiklah itu tetap membekas di dalam hati. Itulah yang membuat ibu dan anak-anak sekalian menang, dan semua keluarga yang berduka pun menang. Namun jangan sampai keterusan. Jangan kemudian duka cita itu berkepanjangan. Jangan duka cita itu kemudian menghentikan kehidupan. Hambat kerjaan atau karir anak-anak sekalian dan pelayanan Ibu
muslim serta keluarga. Karena kehidupan yang diizinkan kepada kita yang pada waktunya kemudian juga kita akan menyusul Pak Tua Siri Moroimo, itu harusnya kita syukuri, kita nikmati. Karena itulah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 tadi mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengakuan. Menangis boleh, berduka cita boleh, tetapi duka cita yang tetap di dalam pengharapan kepada Dia. Duka cita yang menyatakan bahwa kita beriman kepada Sang Allah Pencipta, Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kita, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kehidupan. Firman Tuhan di dalam ayat 14 tadi dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah iman percaya kita, inilah pengharapan kita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dan percaya kepadanya. Maka kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian justru adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Allah selama-lamanya. Pada malam Natal yang lalu saya mendapat informasi dari Pak Natal Situmorang dan rekan-rekan yang lain, Pak Tua Seri Moroimo ada datang dalam kebaktian malam Natal. Ya, di sini anak-anak saya ingatkan, Elsa, Eka, Alfred, Evelyn, nanti kamu sini ajak Bapak ya. Ibu Agustin juga mereka. Tapi malam Natal yang kemarin menjadi kerinduan hatinya untuk datang. Tanpa harus dibujuk-bujuk, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diingatkan. Biarlah itu menjadi kerinduan baginya untuk mencari Sang Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pemelihara kehidupan, yang di dalam Yesus Kristus bukan hanya memberikan kehidupan sementara yang fana ini, tetapi kehidupan yang kekal. Karena itu bagi keluarga dan kita semua, nangislah, berduka cita, karena itulah sejatinya manusia. Itulah suatu yang sehat, yang juga dilakukan, yang diteladankan oleh Kristus. Karena itulah tanda kasih sebagai orang yang sudah mengasihi dan dikasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagaimana firman. Tapi sekaligus bangkitlah, lanjutkanlah kehidupan, nikmatilah, alamilah sukacita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, karena pengharapan bahwa setiap orang yang mengenal Kristus, kematian bukan akhir. Dan bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, datanglah kepadanya, percayalah, sambutlah Yesus Kristus. Maka kita akan bersama pula dengan semua saudara seiman kita yang percaya kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat dan sederhana
Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, bukan hanya kami pahami, kami terima, kami setujui, atau kami ingat, atau kami ingat-ingat, tetapi sungguh-sungguh kami percayai, kami imani dalam hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita nyanyi nomor 6 sebelum nanti kita akan tutup. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu nomor 6 dalam rumah Bapakku. Kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Dalam rumah Bapakku, tersadai. Tak usah takut Allah.
Allah Maha Kuasa, Almighty God, yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, yang boleh kami hampiri di dalam Kristus Yesus, yang kekuatan kuasanya nyata di dalam kehidupan kami. Ialah senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan supaya boleh meneruskan tugas tanggung jawab sehari-hari, baik bagi ibu yang berduka maupun seluruh anak-anak. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara. Mulai malam hari ini nanti ada rembukan secara adat. Besok cara adat akan dijalankan, kebaktian, pelepasan hingga pemakaman. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga di tengah-tengah kedukaan ini kami boleh melihat betapa kuasa dan kasih-Mu yang besar itu dan memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semua rangkaian acara boleh berjalan dengan baik, sehingga kalaupun kedukaan ini tetap dirasakan dan terus dialami, tetapi melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan semakin meneguhkan iman percaya bagi ibu dan anak-anak yang ditinggalkan, bahwa hari-hari ke depan pun Engkau senantiasa menyertai, memenuhi segala keperluan, memberikan tuntunan pimpinan hikmat, menjaga keluar masuk mereka, memberkati semua pekerjaan usaha yang dilakukan, dan terus setia percaya kepada Engkau dan melayani Engkau, sampai pada akhirnya kami boleh kembali ke hari Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Teman sekalian, pada akhirnya pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selalu. Amin. Mas sekalian silakan duduk. Nanti kami minta dari keluarga menyampaikan sepatah dua patah kata, dan kemudian nanti mewakili majelis jemaat atau warga di Ciberem juga akan menyampaikan, mungkin nanti dari ibu-ibu atau bapak-bapak kami serahkan nanti ya. Terlebih dahulu dari pihak keluarga kami serahkan mengenai rencana selanjutnya bagaimana, kami serahkan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam buat Pak Pendeta, begitu juga seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, dan juga seluruh keluarga yang menyayangi, mencintai orang tua kami yang telah berhidup di kami Tuhan dan pada hari ini. Kami sebagai keluarga dari bapak kami ini, Bapak Tua Srimorimo, saya ini adalah anak abang. Sebagai keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua majelis dari gereja GKI yang telah membawakan ibadah dari ibadah kebaktian. Semoga kami keluarga, terutama yang muda kami ini dan hari-hari ini bisa cepat
menambah kejujuran dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga mereka dikuatkan bisa menerima keadaan ini dan mengikhlaskan kepergian orang tua kami ini untuk acara besok pelepasannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Akan mewakili jemaat. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Secara pribadi dan keluarga, saya mengucapkan ibu belasungkawa atas berpulangnya saudara kita, suami ayahanda Bapak Tua Sini Rodino. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari ke depan tanpa pendampingan sebagai seorang suami ataupun ayah daripada anak. Kita percaya firman Tuhan sudah mengatakan Yesus Kristus yang akan terus menjaga keluar masuknya kita semua. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan mewakili atas nama Gereja GKI Ciberem, mewakili seluruh majelis dan jemaat, juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Ada dari ibu-ibu, oke? Sudah cukup? Oh, kalau sudah cukup, jadi demikian pelayanan dari GKI Ciberem Bandung. Karena kami mendapat informasi jam 7 juga akan dilanjutkan dengan acara adat ya, untuk rapat ya, jam itu. Jadi sebentar kami akan berisi sehingga keluarga bisa menjalankan acara selanjutnya. Terima kasih. Kondisi berkali. Ya, kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara kami dari Gereja GKI Ciberem di samping ini. Sebelum pulang kami menyediakan makanan ala kadarnya. Apabila berkenan, kami persilakan setelah pulang dari tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Musik.
Isodate, tak lupa tadi bulan di orang di bulan dan tada ulakta. Ya kuna guru nami, guru sistem orang sipitu ama. Kalau kamu na amang guru, akan dulu. Oh